Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمعاشر المسلمات رحمكم الله. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membuka tentunya dengan memuji Allah, dengan memanjatkan pujian kepada Allah, dengan ucapan kita alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang Allah terus limpahkan kepada hamba-hambanya, sehingga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kebaikan, bisa melakukan kebaikan, bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mendapatkan kebaikan di dunianya dan juga kebaikan untuk urusan agamanya. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah terus memuji Allah dan memohon kepada Allah pertolongannya, memohon kepada Allah kemudahan agar bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita mendapatkan kebaikan. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mendapatkan warisan para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar wala dirham, tidak mewariskan harta. Wa innama warasul ilma, tetapi mereka mewariskan kepada umatnya ilmu. Faman akhadha akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan, yaitu berupa ilmu, telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Maka ini semuanya adalah dengan pertolongan Allah
Semua ini adalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufiknya kepada kita untuk berjalan menuju ke majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, apakah berjalan pada jalan yang ditapaki oleh kaki kita ataupun berjalan dalam artian mencatat, mendengarkan, melakukan kegiatan berupa ilmu, membaca, mengulangi pelajaran. Barang siapa yang berjalan atau melakukan kegiatan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju kepada surga. Maka tentunya ini juga keutamaan yang besar yang merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan kegiatan ini. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk bisa ikhlas, untuk bisa semata-mata mencari ridhonya Allah, untuk bisa semata-mata untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisu ahliha. Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya, maksudnya, dan keistimewaan dari akidahnya, dan keistimewaan dari orang-orang yang berjalan di atas akidah tersebut, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid dan diberi pengantar oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah, berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pada apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu ta'awunuhum fima bainahum wa takmilu ba'dihim ba'dha. Mereka itu saling tolong menolong, bantu membantu, dan saling melengkapi sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dikatakan oleh beliau, fahum ya'lamun anna dinallah wahid, karena mereka mengetahui bahwa agama Allah itu agama yang satu. Agama Allah itu adalah agama yang satu, yang agama ini adalah agama yang berserah diri kepada Allah, mengajak umatnya untuk bertauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, dan tunduk taat kepada Allah, dan berlepas diri dari syirik, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini agama Allah. Dan ini seluruh para nabi sama dalam hal ini. Seluruh para nabi sama dalam hal ini. Namun ada perbedaan dari sisi syariatnya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menurunkan syariat kepada para nabi sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang diutus kepadanya para nabi tersebut.
sehingga syariatnya pun berbeda antara nabi yang satu, rasul yang satu dengan yang lain. Namun dari sisi akidah maka semuanya sama, ya. Agama yang satu, agama Allah. Agama Allah itu adalah agama yang satu. Dan secara khusus agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama tentunya yang menghapus seluruh agama-agama yang lainnya. Sehingga siapapun yang lahir, ya, yang ada di muka bumi ini setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikuti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya agama ini sama dengan agama para nabi sebelumnya dari sisi akidah, dan memiliki syariat yang khusus yang Allah tetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan Islam, bukan Muslim, tidak di atas Islam, meskipun dia mengaku sebagai pengikut Nabi sebelumnya. Karena setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh umat, seluruh manusia untuk mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ini menghapus berlakunya agama-agama yang sebelumnya, meskipun dari sisi akidahnya sama, ya. Tapi sudah terhapus semuanya. Artinya yang diikuti adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tidak menghapus akidah, ya, sehingga tidak berlaku pada umat dahulu dan berlaku pada umat sekarang, tidak. Namun secara khusus, ya, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, telah menghapus agama-agama yang sebelumnya, sehingga siapapun yang ada, yang lahir, yang berada setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa beralasan mengikuti Nabi sebelumnya, mengikuti agama Nabi sebelumnya, ya. Karena telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala yang menghapus agama sebelumnya. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim. Ya. Maka Ahlus Sunnah memahami ini, memahami agama Allah adalah agama yang satu, wa anahu kullun la yatajazza, dan agama Allah itu tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibagi-bagi. Agama Allah agama yang satu, sesuatu yang berupa kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi, yang berisi aturan, berisi syariat yang bermacam-macam, yang semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah kemaslahatan, dan semuanya di atas keadilan. Ya. Namun Ahlus Sunnah juga menyadari, yudrikun annahu la yastati ahad mahma utiya min ilmi wa quwwah an yakum bid-din kullih. Mereka memahami bahwasanya tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun telah diberi oleh Allah ilmu, telah diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mewujudkan agama secara keseluruhan, ya. Artinya tidak ada yang seperti Rasul yang mengetahui, ya, semuanya secara menyeluruh, tidak ada salahnya, tidak ada kekurangannya tentang
agama Allah ini, tentang ilmu dan amalnya. Oleh karena itu, fahum yas'aun li iqamati dinillah ahlus sunnah, karena merasa dirinya tidak mampu untuk mewujudkan agama Allah sendirian, menampakkan agama Allah ya, sendirian, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian berusaha untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah ya, dengan cara ta'awun, dengan cara bantu-membantu, dengan cara tolong-menolong, wal istifadah min ba'din, dengan mengambil faedah sebagian dari sebagian yang lainnya ya. Fahum yas'auna li iqamati dinillah wa nashrihi bainal khalqi wal akhdhi bihi kullahu mudrikin anna dzalika lan yutimma illa bita'awun wa takatuf wal istifada min ba'din. Fahada yashuddu saghratal jihad fi sabilillah wa hada yaqumu biwajibin al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Maka di sana ada yang diberi kemampuan untuk berjihad fi sabilillah, ada yang diberi kemampuan untuk berjihad fi sabilillah di satu masa, dari satu masa di mana mereka mampu mewujudkannya sesuai ketentuan-ketentuannya. Wa hada yakum biwajibin al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan di sana ada yang mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan di sana man yaqumu ala nasril ilmi, ada yang ada yang menyebarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, menyampaikan ilmu ya, membikin majelis ilmu, membikin markas, ma'had untuk menyebarkan ilmu. Di sana ada lagi yang wabatsuhu bainan nas, menyebarkannya di masyarakat. Ada yang menyebarkannya untuk para penuntut ilmu, ada yang menyebarkannya untuk masyarakat, wa tarbiyatuhum alaih, dan mendidik masyarakat. Wa hada yanbaghi li tarbiyatis syabab, ada yang perhatian kepada pemuda, wal ihtimam bi qadayahum, memperhatikan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan pemuda. Wa hada yanbaghi liraddi 'alal kuffar wal mubtadi'ah wa ahli al-ahwa, dan di sana ada yang diberi kemampuan untuk membantah orang kafir, membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul ahwa yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Wa hada yastaghil bi umuril akhlaq was suluk, di sana ada yang lebih fokus kepada memperbaiki akhlak, menulis tentang akhlak, mengajarkan ilmu tentang akhlak. Di sana ada yang mengajarkan ilmu tentang akidah, di sana ada yang mengajarkan ilmu tentang tafsir, di sana ada yang mengajarkan ilmu tentang fikih sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada masing-masingnya. Wa hada yahtam bi ahwalil muslimin, di sana ada juga yang perhatian kepada urusan kaum muslimin, membantu musibah yang mengenai kaum muslimin. Nah, wa hadzal fadlu al-jami' al-aqsar tilkal hisal wa hakada dawalik wa ma'a dzalik fala yunkir ba'duhum 'ala ba'd. Dalam keadaan mereka berbeda-beda posisinya, berbeda-beda kemampuannya, mereka melakukan perbaikan-perbaikan pada kemampuan yang ada pada mereka. Ada yang berfatwa, ada yang mengajar, ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ada yang mengajar tauhid, ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar yang lainnya. Dan mereka tidak saling mengingkari dengan fokus tersebut, tidak meremehkan yang lainnya. Kamu hanya perhatian kepada
anak-anak misalnya, tidak perhatian kepada orang tua, kamu hanya perhatian kepada laki-laki, tidak perhatian kepada perempuan, kamu hanya perhatian, tidak. Karena masing-masing itu memiliki kemampuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Ya, pada apa yang Allah mudahkan, ada yang lebih pada sisi hartanya, membantu dengan hartanya, ada yang membantu dengan ilmunya, ada yang membantu dengan tenaganya. Ya, maka tidak saling menyalahkan karena tidak perhatian kepada yang lainnya misalnya. Tidak, karena disitulah kemampuannya, disitulah kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Taliban anna kulla wahidin ya'mal ma fi wus'ihi wa maqdurihi fal kull ala khairin wa huda wa sunnah. Yang penting adalah semuanya itu di atas kebaikan, yang penting semuanya di atas petunjuk, di atas sunnah, yang penting semuanya itu berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, bukan membikin kelompok sendiri, bukan menjadikan wala dan baroknya di atas apa yang dia sedang lakukan dan fanatik kepada dirinya, fanatik kepada kegiatannya, yang mengikuti kegiatan kami cintai, yang tidak mengikuti kegiatan kami benci. Tidak, ya. Tidak menjadikan al-wala wal bara', cinta dan bencinya kepada kegiatannya, kepada ustadznya, kepada majelisnya, tidak. Tetapi tetap dia cinta karena Allah dan bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah kebenaran, yang dia bela adalah kebenaran, yang dia sebarkan adalah kebenaran. Dia tidak diikat dengan ikatan kelompok, ya. Tidak diikat dengan ikatan kelompok apapun, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dibikin oleh manusia, dibikin oleh Hasan al-Banna, dibikin oleh siapa lagi itu, Muhammad Ilyas atau siapa, membikin kelompok namanya Jama'atut Tabligh, satunya bikin kelompok namanya Ikhwanul Muslimin, itu kelompok namanya. Kemudian mereka diikat dengan kelompoknya, bahkan dibaiat pada kelompok tersebut. Maka tidak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan di sini juga harus difahami, karena ada juga yang mungkin salah paham sehingga membiarkan kelompok-kelompok tersebut dan menganggapnya kelompok-kelompok itu saling melengkapi, ya. Jamaah Tabligh, biarkanlah dia melengkapi kita dari sisi dakwah misalnya, ya, karena dia kelompok dakwah, ya, Ibu mungkin pernah mendengar kelompok itu. Ini kelompok dakwah, tapi dia adalah kelompok yang tidak mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengajak kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ya. Memang pendirinya juga bukan orang yang mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga dakwahnya memiliki fokus kepada dakwah, ya. Tapi sangat disayangkan tidak sebagaimana dakwah yang dituntunkan dalam Islam, yaitu dakwah dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Mengajaknya pun kepada Allah, bukan kepada jamaahnya, bukan kepada kelompoknya. Mengajaknya kepada Allah, mengajaknya kepada tauhid dengan ilmu.
bukan kemudian mengajak tapi tanpa ilmu, maka ini bisa merusak. Mengajak tapi tidak mengajak kepada tauhid, berdakwah tapi tidak mengajak kepada tauhid, maka apa artinya orang meninggalkan dosa besar tapi di atas kesyirikan? Apa artinya orang menjauhi riba, zina, kemudian apalagi punya akhlak yang baik, silaturahim, birrul walidain, tapi dia tidak di atas la ilaha illallah? Maka ya tidak bisa kemudian dipuji. Dia punya kelebihan dari sisi dakwah, melengkapi dakwah Islam, melengkapi dakwah Islam dari sisi kurangnya dakwah dilengkapi oleh mereka. Tidak, karena mereka bukan mengajak kepada Islam sesuai dengan apa yang diajak oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang memulai dakwahnya kepada tauhid, memulai dakwahnya dengan memperbaiki umat, dimulai dari memperbaiki tauhidnya, memperbaiki akidahnya. Ya. Justru jamaah ini apa? Menghindari membahas akidah, menghindari membahas tauhid dan syirik. Ya. Menghindari karena dengan alasan supaya tidak ada perpecahan, supaya kaum muslimin bersatu, tidak saling berpecah belah. Ya, apa artinya bersatu kalau tidak di atas tauhid? Apa artinya persatuan tidak saling menyalahkan tapi tidak di atas tauhid? Apakah mau membenarkan kesyirikan, membiarkan kesyirikan yang ada pada kaum muslimin? Ya, ala kulli hal, ini supaya tidak disalahfahami maksud pembahasan kita. Pembahasan kita di sini sedang membahas tentang keistimewaan Ahlus Sunnah, karakteristik Ahlus Sunnah, di mana mereka memiliki kemampuan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, yang sama-sama Ahlus Sunnah, sehingga saling melengkapi sesuai dengan kemampuannya. Bukan kemudian tidak ada saling mengingkari, tidak mengingkari ahlul bid'ah, tidak. Ada yang melakukan itu tapi tidak semuanya, karena tidak semuanya mampu untuk melakukannya. Kemudian di sana ada Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, yang mengambil ilmunya dari Maududi, dari Sayyid Qutb, dan juga dari Yusuf Qaradawi. Ini 3 ustadz mereka yang paling besar, yang mereka kemudian menghukumi umat ini dengan umat jahiliyah, dikafirkan semuanya. Bahkan pengkafiran atau penyebutan jahiliyah itu sudah disebutkan oleh tokoh mereka sejak zamannya Utsman ibn Affan. Sejak zaman Utsman ibn Affan itu sudah kembali kepada jahiliyah, kata kelompok ini. Menurut tokoh dari kelompok ini, umat Islam sudah kembali kepada jahiliyah, kebanyakan sudah kafir sejak zaman Utsman ibn Affan. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, semuanya kafir. Ini kelompok ini yang kemudian bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, ya, karena menurut mereka harus menegakkan syariat, ya, harus setiap pemerintah, penguasa muslim harus menjalankan syariat Islam, menegakkan hudud had, ya, hukuman had, sebagaimana hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mereka itu kemudian fokusnya kepada tauhid, ya. Tidaklah memulai dakwahnya dengan tauhid, tapi memulai dakwahnya dengan kekuasaan, memulai dari memperbaiki kekuasaan,
supaya para penguasa semuanya menjalankan syariat Islam. Maka akhirnya mereka pun menjadi kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, dan kemudian menjadi kelompok yang bermudah-mudahan dalam membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, dan memberontak kepada pemerintah karena pemerintahnya tidak menjalankan syariat Islam. Ya. Ala kulli hal, ada kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang kemudian sebagian orang menganggap biarkanlah kelompok-kelompok itu saling melengkapi. Kita punya kekurangan dilengkapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Kita punya kekurangan dakwah dilengkapi oleh kelompok dakwah tabligh. Kita punya kekurangan dari perhatiannya kepada kekuasaan. Biarkanlah mereka para teroris sebagai orang yang melengkapi kekurangan kita. Tidak, ya. Bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ya, karena mereka bukan ahlus sunnah. Mereka bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah jalan yang sudah lengkap, jalan yang satu. Tidak butuh kepada kelompok-kelompok hizbiyah. Tidak butuh kepada kelompok-kelompok yang fanatik kepada kelompok tersebut, yang fanatiknya dengan kelompoknya, yang fanatiknya dengan pemimpinnya. Tidak butuh itu. Tidak butuh kelompok-kelompok itu. Ya. Ahlus sunnah tidak butuh dengan kelompok-kelompok yang menyelisihi jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mencukupkan diri dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang ingin mengetahui jalannya Rasulullah, mempelajari jalannya Rasulullah, menyebarkan jalannya Rasulullah, memperbaiki umat sebagaimana dahulu Rasulullah SAW telah memperbaiki umat di masa dahulu. Itu yang dilakukan. Dan kemampuan masing-masing dari ahlus sunnah itu berbeda-beda, maka saling melengkapi di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ya. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk terus memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Rabbku yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, di atas agama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak butuh kepada yang selainnya. Yang telah muncul kelompok-kelompok yang menyelisih jalan ini sejak di masa sahabat. Muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah, muncul kelompok Syiah, muncul kelompok Mu'tazilah, muncul kelompok Jahmiyah, dan seterusnya ya. Yang justru tambah hari, tambah waktu, justru malah penyimpangannya tambah besar, fitnahnya tambah besar. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah keselamatan. Karena setan tidak akan membiarkan seseorang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setan tidak akan membiarkan. Dia akan mengajak kepada syahwat atau mengajak kepada syubhat. Ini dua cara yang telah dilakukan oleh setan dari sejak dahulu. Maka kita melawan atau menghindari cara setan tadi dengan cara kita menuntut ilmu supaya tidak terkena syubhat. Menuntut ilmu, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, supaya tidak terkena syubhat yang sifatnya itu berlebih-lebihan dalam beragama, berlebih-lebihan dalam akidah, berlebih-lebihan dalam ibadah, berlebih-lebihan dalam akhlak. Ya. Di sisi lain, setan yang ketika tidak bisa mengajak kepada ini, dia mengajak kepada syahwat. Mengajak kepada syahwat untuk tidak mengamalkan kebenaran, untuk tidak membela kebenaran, untuk tidak di atas kebenaran dan mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya untuk
mendapatkan dunia, meninggalkan agamanya, meninggalkan ilmu yang telah diketahuinya, ya, maka kita memohon kepada Allah dan terus memohon. Di samping kita memuji Allah sebagaimana tadi kita sebutkan, banyak-banyak memuji Allah dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah, memohon kepada Allah untuk terus memperbaiki agamanya, untuk terus di atas pondasi dari agama ini yaitu tauhid, untuk terus di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terus mempelajarinya dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajarinya dengan adab, mempelajarinya dengan cara yang benar, sehingga akan mendapatkan kebenaran dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita yang jujur bahwa kita ingin mencari kebenaran, bahwa kita ingin mengikuti kebenaran. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan ini. Ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah dunia dan akhirat, amin. Bagaimana hukum berteman dengan pelaku bid'ah di mana saya sudah tidak bisa menasehati karena sudah kental ya dia dengan bid'ah ya. Nah, belakangan dia mulai memperlakukan saya semaunya. Contoh, ketika dia ada masalah, dia bisa marah ke saya. Puncaknya dia mulai mendikte doa saya. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah sudah memenuhi kriteria untuk meninggalkan dia? Ya, ya. Kalau ini di sini kita melihat kemaslahatan, ya, melihat kemaslahatan dan kemadharatan. Kalau kita khawatir kita akan terbawa pemahaman kita kepada pemahamannya, ya kita menjauhinya supaya kita selamat ya, dari akidahnya yang salah, dari bid'ahnya, dari keyakinannya yang salah. Kita menghindari dia. Bahkan bukan kita saja ya, mungkin kita menghindarkan orang dari dia ketika memang dia menyebarkan akidahnya, ketika dia adalah orang yang aktif menyampaikan akidahnya ya. Tapi kalau kita melihat ya, masing-masing kita tidak sama ya keadaannya. Kalau kita melihat bahwa kita akan kita akan selamat dari akidahnya, dia akan selamat dari terbawa gitu ya. Kalau kita akan selamat dari terbawa oleh akidahnya, ya maka kita mencari waktu-waktu yang tepat untuk mendakwahinya. Ya paling tidak menjadi teman dekat ya. Paling tidak di sini tidak menjadi teman dekat ya. Dan menjauhinya tidak berarti tidak mendakwahinya. Menjauhi dia tidak berarti tidak mendakwahinya. Hanya saja kesempatan, memberikan kesempatan untuk bertemu kepada dia diminimalkan, memberikan kesempatan untuk bertemu kepada dia diminimalkan ya, dan menyampaikan agama kepada dia juga bisa dengan cara yang lainnya, bisa dengan memberikan buku, dengan memberikan buku terjemahan kalau dia tidak bisa bahasa Arab, memberikan ceramah
sesuai dengan apa yang sedang kita perbaiki dari dia. Ya, karena berdakwah itu ya, dilakukan salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah juga menyebarkan agama Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan agama Allah ya, ini dengan sebaik-baik cara ya. Seperti kita menawarkan produk yang bagus, kita harus bisa menawarkannya dengan bagus supaya diterima. Jadi tidak kemudian ditinggalkan tanpa didakwai, kecuali kalau sudah tidak yakin bahwa kita akan terbawa. Kalau yakin bahwa kita itu lemah, sangat mungkin dia kuat dari sisi kekuatan menyuruh, mengajak, memerintah, ya, dan kita lemah dari menolak, maka di situ kita meninggalkannya. Dan itu pun tidak berarti tidak mendakwainya, tidak mendakwahinya. Mungkin kita bisa mendakwai melalui orang lain yang dianggap akan lebih didengar oleh dia. Mungkin bisa dengan sarana yang lainnya, tidak ketemu langsung, tapi dengan sarana yang lainnya. Ya, ala kulli hal, kesabaran itu harus terus ya, kita miliki ya, dalam beragama ini, baik dalam menyampaikannya, baik dalam mengamalkannya, maupun dalam menyebarkannya, baik dalam mempelajarinya, maupun dalam mengamalkannya, maupun dalam menyebarkannya, maupun dalam menyampaikan kepada orang lain. Ya, apalagi kalau di sini disebutkan dia adalah pelaku bid'ah, berarti dia mungkin bukan tokohnya. Insya Allah masih bisa diajak dengan tambah sabar, kita nambahi sabarnya, kita nambahi bahan bakar kita untuk kesabarannya ditambah dalam mengajak ya, dalam mengingatkan ya. Tapi di sisi lain kita berhati-hati dari kejelekannya, di sisi lain kita berhati-hati dari kejelekannya dengan tidak menjadikannya sebagai teman dekat, tidak bermudah-mudahan ya, dalam dalam bertemu dengan dia. Tidaklah kita ingin menemuinya kecuali dalam maksud untuk mengajaknya kepada kebaikan. Mungkin demikian ya, Ibu yang bertanya di sini. Insyaallah kalau kita terus berdakwah tapi dengan ilmu ya, kalau kita terus berdakwah tapi sesuai dengan posisi kita, kemampuan kita, sesuai dengan tempat kita, di mana kedudukan kita, sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran dengan ilmu, bisa menyampaikan kebenaran dengan ilmu, dan tidak kita menyampaikan dengan semangat saja atau emosi saja, tidak, karena harus pakai ilmu, menyampaikannya dengan ilmu. Kemudian ketika kita tidak tahu ya, kita dengan jujur mengatakan saya tidak tahu ya, tidak usah merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian juga ketika dia mengajak debat, maka kita lihat kira-kira apakah dia mencari kebenaran atau tidak. Kalau yang dia inginkan bukan kebenaran, yang dia inginkan hanyalah dibenarkan apa yang dia ucapkan, dia tidak mau mendengarkan, nampak bahwa dia tidak ingin mencari kebenaran, maka tidak usah dilayani, disampaikan, dan tidak kita membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, barangkali itu ya
bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.